Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Rabu 15 Juli 2020 adalah peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup Pujangga Gereja. Santo Bonaventura lahir sekitar tahun 1218 di Bagno Reggio, Italia. Namanya diberikan oleh Santo Fransiskus Assisi ketika ia masih kecil, yang berarti betapa baik kejadian ini. Ketika beranjak dewasa, ia masuk ordo saudara-saudara Dina Fransiskan dan diutus ke Paris untuk mempelajari filsafat dan ilmu ketuhanan. Karena hasil studinya yang baik, ia dipilih menjadi minister jenderal, pemimpin seluruh ordo saudara-saudara Dina selama 9 kali berturut-turut. Bonaventura berhasil mengatasi pertengkaran yang mengancam kesatuan ordonya, serta menertibkan pelbagai kebiasaan salah yang sudah menyusup ke dalam. Tahun 1273, ia diangkat menjadi uskup Albano dan kardinal, dan tahun berikutnya ia meninggal dunia waktu menghadiri konsili di Lyon. Santo Bonaventura disebut juga pujangga cinta kasih, sebab ia mencari pengertian lebih dengan hati daripada dengan budi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 10 ayat 5 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 16. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memusnahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa, dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh, atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi pensil di tengah Allah. Aku hanyalah sebuah pensil kecil di tangan Allah, Sang Penulis yang sedang mengirimkan surat cintanya kepada dunia. Demikian refleksi Mother Teresa dari Kalkuta tentang panggilannya. Refleksi singkat yang terdengar sangat indah, tetapi juga mengandung tantangan yang membawa pembebasan. Saudara terkasih, menjadi pensil di tangan Allah berarti menjadi alatnya yang sama sekali mati terhadap agenda sendiri dan hanya bergerak atas kehendak Allah. Raja Asyur misalnya telah dipilih untuk menjadi kapak Allah untuk mengingatkan bangsa Israel yang murtad. Namun Raja Asyur menjadi congkak seperti kapak yang melawan orang yang memakainya sehingga dihukum oleh Allah. Betapa Allah sangat merindukan orang-orang yang hanya bekerja untuk agendanya, menyatakan cintanya kepada manusia. Yesus putranya sendiri diutus ke dunia sebagai sosok sempurna yang mengosongkan diri, mengambil rupa hamba agar kasih Allah Bapanya dinyatakan dalam seluruh hidupnya. Dialah model utama pensil di tangan Allah. Para murid dipanggil dengan cara yang serupa agar mengikuti jejak sang guru, menjadi pensil di tangan Allah untuk mengirimkan surat cintanya kepada dunia. Bukan karena rencana Allah tertutup bagi mereka, tetapi karena agendanya, mereka menutup matanya bagi karya Allah. Pensil di tangan Allah tak ada artinya bagi mereka. Hanyalah orang kecil yang mampu memahami karya keselamatan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, sesungguhnya menjadi pensil di tangan Allah berarti menjadi jawaban atas makna hidup yang kita cari. Mari kita menggantikan agenda-agenda kita dengan agenda-agenda Allah. Sama seperti menuntun para murid dengan sabar, Yesus akan menolong kita dengan Roh Kudus agar kita dapat menjadi pensil yang sempurna. Semoga demikian. Amin.